Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai contoh kasus 5 dari 14 aturan turunan Undang-Undang HPP berupa Peraturan Menteri Keuangan atau PMK terkait dengan pajak pertambahan nilai atau PPN. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu saya sendiri, Suci Cahyani. Yang kedua, Sulis Hidayatul Iskah. Dan yang ketiga yaitu Ulfatiana. Pemerintah yaitu Kementerian Keuangan menerbitkan 14 aturan turunan berupa Peraturan Menteri Keuangan atau PMK untuk mengimplementasikan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau Undang-Undang HPP terkait pajak pertambahan nilai atau PPN. Adapun daftar PMK-PMK tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu PMK nomor 58 garing PMK.03 garing 2022 tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak dan tata cara pemungutan, penyetoran, dan atau pelaporan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan atau jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Yang kedua, PMK nomor 59 garing PMK.03 garing 2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan nomor 231 garing PMK.03 garing 2019 tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan NPWP, pengukuhan dan pencabutan PKP, serta pemotongan dan atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah. Yang ketiga, PMK nomor 60 garing PMK.03 garing 2022 tentang tata cara penunjukan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui perdagangan melalui sistem elektronik. Yang keempat, PMK nomor 61 garing PMK.03 garing 2022 tentang PPN atas kegiatan membangun sendiri. Yang ketiga, PMK nomor 62 garing PMK.03 garing 2022 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan liquefied petroleum gas tertentu. Yang keenam, PMK nomor 63 garing PMK.03 garing 2022 tentang PPN atas penyerahan hasil tembakau. Yang ketujuh, PMK nomor 64 garing PMK.03 garing 2022 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu. Yang kedelapan, PMK nomor 65 garing PMK.03 garing 2022 tentang PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Yang kesembilan, PMK nomor 66 garing PMK.03 garing 2022 tentang PPN atas penyerahan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Yang ke-10, PMK nomor 67 garing PMK.03 garing 2022 tentang PPN atas penyerahan jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi, dan jasa pialang reasuransi. Yang ke-11, PMK nomor 68 garing PMK.03 garing 2022 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan atas transaksi perdagangan aset kripto. Yang ke-12, PMK nomor 69 garing PMK.03 garing 2022 tentang perlakuan perpajakan atas teknologi finansial. Yang ke-13, PMK nomor 70 garing PMK.03 garing 2022 tentang kriteria dan atau rincian makanan dan minuman, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan dan penyediaan tempat parkir, serta jasa boga atau catering yang tidak dikenai pajak PPN.
Yang ke-14 atau yang terakhir yaitu PMK nomor 71 garing PMK.03 garing 2022 tentang PPN atas penyerahan JKP tertentu. Dan 5 dari 14 PMK tersebut yang akan kita bahas lebih lanjut beserta contoh kasusnya. Di antaranya yang pertama PMK nomor 63 garing PMK.03 garing 2022 tentang PPN atas penyerahan hasil tembakau. Yang kedua PMK nomor 65 garing PMK.03 garing 2022 tentang PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Yang ketiga PMK nomor 68 garing PMK.03 garing 2022 tentang PPN dan PPH atas transaksi perdagangan aset kripto. Yang keempat, PMK nomor 69 garing PMK.03 garing 2022 tentang perlakuan perpajakan atas teknologi finansial. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu PMK nomor 71 garing PMK.03 garing 2022 tentang PPN atas penyerahan JKP tertentu. Mengenai penjelasan atau pembahasan serta contoh kasus dan penyelesaiannya dari tiap PMK tersebut akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang PMK nomor 63 per PMK.03 per 2022 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan hasil tembakau. Pokok peraturan PMK ini adalah yang pertama atas penyerahan hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri oleh produsen atau hasil tembakau yang dibuat di luar negeri oleh importir dikenai PPN dengan menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajaknya. Kemudian, nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak untuk menghitung pajak pertambahan nilai yang terhutang atas penyerahan hasil tembakau ditetapkan sebesar 100 per 100 ditambah tarif PPN yang berlaku yang dikalikan harga jual eceran hasil tembakau. Kemudian, PPN terhutang dihitung dengan mengalikan tarif PPN yang berlaku dengan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajaknya sehingga PPN yang terhutang berdasarkan pembulatan dihitung sebesar yang pertama 9,9% yang dikalikan harga jual eceran hasil tembakau untuk penyerahan hasil tembakau yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. Kemudian 10,7% yang dikalikan harga jual eceran hasil tembakau untuk penyerahan hasil tembakau yang mulai berlaku pada saat diberlakukannya penerapan tarif PPN sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPN. Contoh kasusnya yaitu pengusaha pabrik hasil tembakau PTA memesan pita cukai hasil tembakau pada tanggal 2 Mei 2022 atas hasil produksi sigaret kretek mesin Gold 2 sebanyak 800.000 bungkus, di mana per bungkus berisi 16 batang sigaret kretek mesin Gold 2. Jika ditetapkan harga jual sigaret kretek mesin Gold 2 sebesar 1.150 per batang dan diketahui terdapat kelebihan pembayaran pajak PTA pada bulan sebelumnya, yaitu April sebesar 27 juta, maka berapakah PPN yang terhutang atas penyerahan hasil tembakau dari kegiatan PTA tersebut? Yang pertama, kita mencari harga jual eceran, yaitu dengan rumus hasil produksi yang dikali dengan jumlah batang dikalikan dengan harga jual per batangnya, yaitu 800.000 dikalikan dengan 16 dikalikan dengan 1.150 yang hasilnya 14.720 juta. Kemudian PPN terhutangnya yaitu dengan tarif 9,9% yang dikalikan dengan harga jual eceran yaitu 14.720 juta yang hasilnya 1.457.280.000. Kemudian terdapat kompensasi PPN masa pajak April sebesar 27 juta, maka PPN terhutang yang sebenarnya yaitu sebesar 1.457.280.000 dikurangi dengan 27 juta yaitu 1.430.280.000. Saya akan menjelaskan PMK nomor 65 garing PMK.03 garing 2022 tentang PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Baik, sebelum saya lanjut ke contoh kasus, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pokok pengaturan dari PMK tersebut. Yang pertama yaitu PKP atau pengusaha kena pajak yang dapat menerapkan ketentuan ini adalah PKP perdagangan bermotor bekas yang melakukan kegiatan usaha tertentu berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas, baik seluruhnya atau sebagian, dan bukan merupakan penyerahan konform pasal 16D UU PPN.
Pokok pengaturan selanjutnya yaitu pajak keluaran yang dipungut menggunakan besaran tertentu PPN sebesar 10% kali tarif PPN konform. Nah, pasal 7 ayat 1 UU PPN kali harga jual, tarif efektif yaitu 1,1% dikali harga jual. Nah, yang mulai berlaku pada tanggal 1 April dan 1,2% harga jual yang mulai berlaku pada saat diberlakukannya penerapan tarif PPN konform. Pasal 7 ayat 1 huruf B UU PPN. Baik, langsung saja kita ke contoh kasusnya. Nah, Pak Rudi, seorang pengusaha kena pajak yang mempunyai usaha showroom mobil bekas pada September 2022 berhasil menjual sebuah mobil bekas seharga 90 juta rupiah. Nah, karena bermotor bekas ini tarifnya 1,1% dari harga jual kendaraan, maka atas kegiatan tersebut Pak Rudi terutang PPN sebesar 1,1% dikali dengan 90 juta. 90 juta ini yaitu harga kendaraan tersebut, maka 1,1% dikali 90 juta sama dengan 990.000 rupiah. Nah, maka 990.000 rupiah ini total yang harus disetor Pak Rudi kepada pemerintah sebagai pajak pertambahan nilai. Baik, selanjutnya mengenai PMK nomor 68 garing PMK 03 garing 2022 tentang PPN dan PPH atas transaksi perdagangan aset kripto. Adapun pokok pengaturan PMK ini ialah yang pertama, kripto bukan mata uang atau surat berharga, tetapi merupakan barang berupa hak dan kepentingan lainnya yang berbentuk digital. Oleh karena itu, PPN memandangnya sebagai BKP tidak berwujud. Yang kedua, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau yang disingkat PPMSE yang memfasilitasi transaksi perdagangan aset kripto atau pedagang fisik aset kripto yang disingkat PFAK yang terdaftar di Bapepti dan penyelenggara jasa dompet elektronik aset kripto ditetapkan sebagai pemungut PPN atas penyerahan aset kripto oleh penjual kepada pembeli. Yang ketiga, PPN yang terutang atas perdagangan kripto dipungut dan disetor oleh PPMSE dengan besaran tertentu berdasarkan pasal 9A Undang-Undang PPN sebesar 1% dari tarif PPN dikali dengan nilai transaksi aset kripto dalam hal PPMSE merupakan pedagang fisik aset kripto atau PFAK. 2% dari tarif PPN dikali dengan nilai transaksi aset kripto dalam hal PPMSE bukan merupakan PFAK. Yang keempat, jasa penyedia sarana elektronik untuk memfasilitasi transaksi aset kripto yaitu jasa exchange dan dompet elektronik merupakan JKP dan dikenai mekanisme umum PPN. Yang kelima, jasa mining aset kripto atau verifikasi transaksi aset kripto merupakan JKP yang dipungut PPN dengan besaran tertentu sebesar 10% dari tarif PPN dikali nilai berupa uang atas aset kripto yang diterima penambang atau miner. Yang keenam, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, yang pertama penjual aset kripto dikenai PPh 22 final dengan tarif 0,1% dari nilai transaksi untuk PFAK dan 0,2% dari nilai transaksi untuk selain PFAK. Yang kedua, penambang aset kripto dikenai PPh 22 final 0,1% dari nilai transaksi. Dan yang ketiga, PPMSE atau penyelenggara perdagangan kripto dikenai PPh dengan tarif umum atas transaksi aset kripto dikenai PPh 22 final 0,1% dari nilai transaksi. Selanjutnya, contoh kasus dari PMK ini atau PMK tentang PPN dan PPH atas transaksi perdagangan aset kripto adalah sebagai berikut. Ayu memiliki 7 koin aset kripto yaitu Bitcoin dan Bayu memiliki uang rupiah yang ia simpan pada e-wallet yang disediakan oleh PFAKX melalui sebuah platform. Pada tanggal 12 Mei 2022, melalui platform yang disediakan oleh PFAKX tersebut, Ayu menjual 5 koin aset kriptonya, dan Bayu membeli 5 koin aset kripto tersebut. Pada harga 1 koin aset kripto sama dengan Rp588.860.000. Pedagang PFAKX sebagai PPMSE merupakan
exchange yang terdaftar di Bapepti. Lalu bagaimanakah perhitungan PPh dan PPN atas transaksi perdagangan aset kripto tersebut? Adapun penyelesaiannya yaitu yang pertama mengenai PPh, dikenai PPh pasal 22 sebesar 0,1% dikali 5 koin dan dikali Rp588.860.000 yaitu sama dengan Rp2.944.300. Dalam hal ini, Ayu sebagai orang yang menjual dikenai PPh 22 final dengan tarif 0,1% dari nilai transaksi yang dipungut oleh PFAKX karena melalui platform dari PFAK. Jika bukan melalui PFAK akan dikenai 0,2% dari nilai transaksi. Lalu yang kedua mengenai PPN dikenai sebesar 1% dikali 10% kali 5 koin dikali Rp588.860.000 sama dengan Rp2.944.300 yang dikenakan kepada Bayu dan dipungut oleh PFAKX. Dikenakan sebesar 1% dari nilai transaksi karena PPMSE merupakan PFAK, sedangkan PPMSE yang bukan merupakan PFAK dikenai tarif sebesar 2% dari nilai transaksinya. Selanjutnya dalam hal ini PFAKX harus membuat bukti pemungutan pajak penghasilan pasal 22 dan bukti pemungutan PPN berupa dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi. Selanjutnya, PFAKX juga harus menyetorkan PPh pasal 22 dan PPN yang telah ia pungut paling lambat pada tanggal 15 Juni 2022 dan pedagang fisik aset kripto X atau PFAKX harus melaporkan pemungutan PPh pasal 22 pada SPT masa unifikasi masa Mei dan melaporkan PPN pada SPT masa pajak PPN 1107 PUT bagi pihak lain masa Mei paling lambat pada tanggal 20 Juni 2022. Baik, selanjutnya yaitu PMK nomor 69 garing PMK.03 garing 2022 tentang PPh dan PPN atas penyelenggaraan teknologi finansial. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pokok pengaturan PMK tersebut. Yang pertama yaitu prinsip equal treatment PPN antara transaksi digital dan konvensional. Tidak ada objek pajak baru dalam digital ekonomi, yang berbeda hanya cara berinteraksinya saja. Selanjutnya, uang elektronik di dalam suatu media merupakan non-BKP. Nah, jasa meminjamkan atau menetapkan dana oleh kreditur kepada debitur melalui platform peer-to-peer lending atau P2P merupakan JKP yang dibebaskan PPN. Jasa asuransi melalui platform merupakan JKP yang dibebaskan PPN. Jasa penyediaan platform peer-to-peer lending P2P, sarana atau sistem pembayaran merupakan JKP. Baik, langsung saja kita ke contoh kasusnya. Contoh kasus di bawah ini yaitu contoh perhitungan dan pemotongan PPh pasal 23 dan 26 atas bunga pinjaman yang dibayarkan penerima pinjaman kepada penyelenggara layanan pinjam meminjam yang sudah terdaftar di OJK. Langsung saja, yaitu PT Amanah melakukan pinjaman sebesar Rp60 juta untuk membiayai kebutuhan operasional perusahaan melalui PT Abadi yang merupakan penyelenggara layanan pinjam meminjam dengan status berizin pada Otoritas Jasa Keuangan. Nah, pinjaman PT Amanah dibiayai oleh PT Cendana sebesar 30 juta dan Mr. Aman, yaitu residen Singapura, sebesar 35 juta rupiah. Nah, pinjaman tersebut harus dilunasi dalam jangka waktu 24 bulan. Untuk besaran bunga pinjaman yang harus dibayar oleh PT Amanah setiap bulan sebesar 1 juta atau 2% per bulan dari total pinjaman. Nah, Mr. Aman ini tidak menyerahkan surat keterangan domisili kepada PT Abadi. Karena hal tersebut, PT Abadi mengenakan biaya administrasi kepada penerima pinjaman sebesar 2 juta rupiah
dan kepada pemberi pinjaman sebesar 0,1% dari jumlah bunga pinjaman yang harus dibayarkan kepada pemberi pinjaman. Nah, untuk penjelasan jawabannya, yang pertama yaitu PT Amanah tidak melakukan pemotongan pajak penghasilan atas pembayaran bunga pinjaman kepada pemberi pinjaman yang dibayarkan melalui PT Abadi. Karena untuk penghasilan yang dibayarkan melalui layanan pinjam meminjam yang terdaftar di OJK kepada penerima dan atau pemberi tidak dikenai PPh. Yang kedua yaitu besaran bunga pinjaman yang dibayarkan setiap bulan kepada pemberi pinjaman yang dibayarkan melalui PT Abadi. Yang pertama yaitu kepada PT Cendana, karena pinjaman PT Amanah dibiayai oleh PT Cendana sebesar 30 juta, maka perhitungannya yaitu 30 juta dibagi 60 juta rupiah dikali 1 juta. Nah, 60 juta ini yaitu total pinjaman PT Amanah, dan 1 juta ini adalah besaran bunga yang dibayar setiap bulannya. Nah, maka 30 juta dibagi 60 juta dikali 1 juta sama dengan 500.000 rupiah. Selanjutnya yaitu kepada Mr. Aman, karena pinjaman PT Amanah dibiayai oleh Mr. Aman seorang residen Singapura sebesar 35 juta, maka perhitungannya yaitu 35 juta dibagi 60 juta dikali 1 juta sama dengan 700.000 rupiah. Selanjutnya yaitu PT Abadi wajib melakukan pemotongan atas pembayaran bunga pinjaman kepada pemberi pinjaman. Untuk yang pertama yaitu PPh pasal 23 kepada PT Cendana sebesar 15% dikali 500.000 rupiah sama dengan 75.000 rupiah. Dan yang kedua yaitu PPh pasal 26 kepada Mr. Aman sebesar 20% dikali 700.000 rupiah sama dengan 140.000 rupiah. Dalam hal PT Cendana memberikan pinjaman melalui PT Abadi kepada penerima pinjaman selain PT Amanah, PT Abadi dapat membuat satu bukti pemotongan atas nama PT Cendana untuk seluruh penghasilan bunga yang diterima PT Cendana dalam satu masa pajak. Ketentuan yang sama berlaku kepada Mr. Aman. Dan penjelasan yang terakhir yaitu atas penghasilan biaya administrasi yang diterima PT Abadi dari penerima pinjaman yaitu PT Amanah dan pemberi pinjaman yaitu PT Cendana dan Mr. Aman tidak dikenai pemotongan PPh atas penghasilan dimaksud wajib yang dilaporkan dalam SPT tahunan PT Abadi. Kemudian untuk selanjutnya PMK nomor 71 per PMK 03 per 2022 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan JKP tertentu. Pokok peraturan PMK ini adalah yang pertama, pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan JKP tertentu wajib memungut dan menyetorkan pajak pertambahan nilai yang terutang dengan besaran tertentu. Kemudian 5 jenis PMK yang dipungut PPN dengan besaran tertentu berdasarkan PMK ini adalah yang pertama, jasa pengiriman paket pos, yaitu 10% dari tarif PPN dikalikan jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih. Kemudian jasa biro perjalanan wisata atau jasa agen perjalanan wisata, yaitu 10% dari tarif PPN dikali jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih. Kemudian jasa pengurusan transportasi, yaitu 10% dari tarif PPN dikali jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih. Kemudian yang keempat, jasa pemasaran dengan media voucher, jasa penyelenggara layanan transaksi pembayaran yang terkait dengan distribusi voucher, jasa penyelenggara program loyalitas dan penghargaan pelanggan, yaitu 10% dari tarif PPN dikalikan dengan harga jual voucher. Kemudian jasa perjalanan ke tempat lain dalam perjalanan ibadah keagamaan dalam hal ditagihnya dirincikan dan ada yang tidak dirincikan. Dalam hal yang dirincikan antara tagihan paket penyelenggara perjalanan ibadah keagamaan dan tagihan paket penyelenggara perjalanan ke tempat lain sebesar 10% dari tarif PPN dikali jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih. Kemudian dalam hal dirincikan sebesar Kemudian dalam hal yang tidak dirincikan besaran tertentunya sebesar 5% dari tarif PPN dikalikan dengan jumlah keseluruhan yang ditagih atau seharusnya ditagih. Contohnya di sini CP GNT Express adalah sebuah perusahaan jasa pengiriman paket yang berlokasi di Bali yang mendapat order pengiriman barang dari Bali menuju Lombok Tengah dengan biaya pengiriman 5 juta rupiah dari PT Sejahtera. Untuk mencarinya, kita mengalihkan 10% yang dikalikan dengan jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih, yaitu PPN terhutangnya 10% dikalikan dengan 10% yang dikalikan 5 juta rupiah, yang hasilnya 50.000. Mengingat PPN yang terhutang atas PPN ini
adalah 10%, maka jumlah uang yang harus dibayar PT Sejahtera kepada si PGNT Express adalah 5 juta yang ditambah dengan PPN-nya 50.000, yaitu 5.050.000 rupiah. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Dalam penerbitan PMK tersebut, pemerintah berupaya merumuskan kebijakan yang seimbang untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Penerbitan PMK tersebut juga diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam memahami dan melaksanakan amanat terkait dengan kebijakan pada Undang-Undang HPP. Baiklah, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.